Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dominikus Christian Delendroau dengan NIM 22021110600324 dari kelas E. Di sini saya akan membuat tugas. Oke, mari kita mulai dari part pertama, itu adalah setup the network topology. Kita lanjut pada bagian A. Itu kita disuruh untuk mendrag switch S1 dan S2 ke dalam rak. Lalu disuruh drag juga dua PC, yaitu PC A dan PC B, ke dalam tabel. Jadi kita drag. Sebelum itu kita tunjukkan dulu ini untuk switch S1 nya, ini switch S2 nya, lalu ini PC A, ini PC B. Oke, kita lanjut, kita drag untuk switch switch S1 nya, kita drag sini. Lalu switch S2 nya lagi kita drag, baru PC A, PC B. Oke, baik, kita lanjut pada bagian B. Di sini kita disuruh untuk menyalakan kedua PC tersebut. Kita gunakan untuk kita menyalakan kedua PC, kita tekan tombol ini. Dan jika sudah berwarna hijau, itu sudah bertanda bahwa PC-nya sudah menyala. Lalu pada bagian C, kita disuruh untuk mencari kabel copper crossover kabel di kabel backboard, itu yang ada di atas. Kita cari sesuai namanya, yaitu copper crossover. Ya, di sini betul. Kita klik yang itu dan kita disuruh untuk mencolokkan pada ini switch S1 nya pada bagian Fast Ethernet 1 yang pertama ini. Lalu kita disuruh untuk mencolokkan lagi pada switch S2 pada Fast Ethernet 1 juga. Ya, sudah. Lalu pada bagian D, kita disuruh untuk mencari lagi kabel yang bernama copper strike through. Kita cari di atas. Itu tadi saya sudah melihat ini copper strike through. Kita ambil ini. Lalu kita taruh sesuai dengan arahan. Kita taruh pada switch S1 pada Fast Ethernet 6. Ya, ini Fast Ethernet 6. Lalu kita terhubungkan ke dalam PCA di Fast Ethernet 0. Ya, di sini. Oke, lanjut di bagian E, kita disuruh untuk cari lagi kabel copper strike through lagi. Ya, ini kita ambil kabelnya dan kita pasangkan ke switch S2 di Fast Ethernet 18 di sini. Oke, di sini. Lalu kita colokkan ke PCB di Fast Ethernet 0. Oke, di sana sudah. Lanjut pada bagian F, kita disuruh untuk melihat apakah sudah terhubung. Di sini sudah berwarna hijau. Oke, sudah warna hijau. Ya, mari kita lanjut pada part 2, yaitu configure PC host. Di sini kita disuruh untuk membuat atau mengisi IP address di dalam PC. Ya, kita lanjut pada bagian B. Kita mulai dari PC A. Kita buka PC A. Ya, di sini kita sudah buka, lalu kita masuk ke dalam bagian desktop, IP configuration. Ya, sudah di sini, kita sudah masuk. Lalu kita masukkan IP address-nya. Karena kita ini memakai PC A, kita lihat di sini PC A. IP address-nya adalah 192.168.1.10. Jangan lupa kita memakai subnet mask-nya, kita masukkan juga. Ini subnet mask-nya kita lihat di mana, itu ada di dalam sini di tabelnya lagi.
kita lihat karena kita memakai PCA, kita lihat sini. Oh, subnet masknya 255.255.255.0. Dan hampir semuanya kita memakai subnet mask yang sama. Oke, kita lanjut. Kita lanjut, subnet masknya sudah di sini, sudah terisi otomatis. Ternyata subnet oke. Ya. Terang keluar ini, terang close PCA-nya. Lanjut di bagian D, terang disuruh untuk ulangi lagi untuk mengisi IP configuration di PCB. Ya, kita masuk ke dalam desktop, orang masuk IP configuration. Oke, di sini kita isi IP address-nya. Karena kita memakai PCB yaitu 192.168.1.11. Ya, kita isi ke dalam IP address-nya. Ya, kita isi 192.168.1.11. Dan subnet masknya tadi seperti yang kita lihat tadi ya, hampir semua sama. Oke, di sini sudah juga terisi otomatis. Kita tutup. Lalu kita buka di bagian E ini, kita disuruh untuk membuka command prompt pada PCA. Kita buka command prompt pada PCA. Kita sudah buka command prompt PCA. Di sini kita disuruh untuk memakai sintaks ipconfig /al. Oke, siap. Ya, di sana kita sudah menggunakan sintaksnya. Lalu kita disuruh untuk mengecek connectivity-nya dengan terang menggunakan sintaks ping 192.168.1.11 karena kita akan mengecek connectivity ke PCB, jadi kita menggunakan IP address dari PCB yaitu 192.168.1 dan titik 11. Oke, kita cek. Oke, sudah sesuai dan telah berhasil. Kita lanjut kepada bagian part 3 yaitu configure and verify basic switch settings. Pada bagian ini kita bentar, command prompt-nya kita keluarkan saja. Ya, kita lanjut pada part 3 ini. Pada bagian A, kita disuruh untuk mencari sebuah konsol kabel. Kita lihat konsol kabel itu yang mana. Oh ya, yang ini kita pakai konsol kabel. Baik, kita cari kita disuruh pada bagian B untuk bagian A kita untuk disuruh untuk menyolokkan untuk colok pada bagian switch S1. Pada bagian tempat konsolnya. Dan itu kan di luar sini tidak ada. Kita cari itu ada di dalam switchnya, yaitu dengan kita klik kanan, inspect rear. Ya, di sini ada sebuah colokan konsol. Kita colokkan ke dalam konsol sini. Lalu kita disuruh untuk colokan juga pada bagian konsol di PCA. Oke, kita cari konsol PCA. Ya, yaitu di sini. Kita colokkan juga di bagian sini. Oke, di sana sudah. Terang lanjut. Bagian B itu orang disuruh buka terminal. Oke. Orang buka terminal di PCA. Oke, sudah di sini terminal PCA. Di sini pada bagian C itu orang disuruh untuk masuk ke dalam mode admin dengan menggunakan command atau sinteks enable. Oke, di sana sudah berhasil.
Pada bagian D ini menunjukkan bahwa kalau sudah bergantikan ke switch pagar itu sudah masuk ke dalam privilege itu mode, yaitu mode admin. Baru orang enter global configuration mode. Oh ya, orang pakai sintaks configure terminal. Oke, sudah. Lanjut di bagian E, orang disuruh untuk memberikan nama. Oh ya, orang suruh memberikan nama, yaitu S1 ini. Orang pakai sintaks host name S1. Baik, sudah. Lalu pada bagian bagian F. Di sini kita disuruh untuk membuat password dengan passwordnya itu Cisco. Ya, dengan sintaksnya kita buat password, yaitu dengan kita menggunakan sintaks enable secret class line console 0. Wah, sorry. Typo di sana. Line console 0. Login. Orang tuh isikan passwordnya dulu. Password sesuai yang disuruh di arahan itu, orang isi Cisco sebagai passwordnya. Lalu login, lalu exit. Oke. Pada bagian kita lanjut pada bagian G ya. Bagian G orang disuruh untuk configure dan enable VLAN 1 interface. Sintaksnya yaitu interface. Karena disuruh VLAN 1, orang pakai interface VLAN 1. Kita enter. Oke. Kita masukkan IP address VLAN 1. Kita lihat di mana IP addressnya, kita lihat pada tabel ini. Di sana S1 VLAN 1 IP addressnya 192.168.1.1. Dan jangan lupa kita pakai subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. Kita cek lagi apakah salah. Oke, ternyata masih benar, karena hampir semua subnet mask semuanya subnet mask itu sama. Oke, kita lanjut. Di sini kita enter, lalu kita no shutdown. Lalu kita exit. Baik, kita lanjut pada bagian H. Di sini sebagai tidak sembarang orang masuk, untuk authorize-nya kita pasang banner MOTD. Kita copy saja katanya. Teks itu ada di sini, kita copy dalam tasknya ini unauthorized access while not be tolerate. Nah, itu kita copy saja yang ini, kita copy lalu kita pastikan ke dalam. Baik, sudah, kita enter, lalu kita end. Oke, sudah. Lalu kita pada bagian I itu kita disuruh untuk menyimpan save the configuration to the startup file dengan sintaks yaitu copy running config startup config. Nah, di
sana sudah tertulis oke, yang artinya itu sudah tersimpan. Lalu kita lanjut pada bagian J, itu orang disuruh untuk menampilkan current configuration dengan sintaks itu show running config. Oke, baik, di sana sudah tertampil. Oke, lanjut pada bagian K, kita disuruh untuk menampilkan version iOS-nya. Oke, mari kita cek dengan comment atau sintaks show version. Nah, baik, di sana sudah ditampilkan. Ini versionnya sudah ditampilkan dengan model. Oke, sudah, kita lanjut pada bagian I. Kita disuruh untuk menampilkan status status interface. Oke. Dengan perintah yaitu show IP interface brief. Oke, di sana sudah ditampilkan. Lalu kita lanjut lagi ke close configuration Windows. Kita suruh close, tapi kita minimize saja. Di sini pada bagian N kita disuruh untuk mengulangi cara seperti tadi. Kita mengulangi dari A pada switch S2, yaitu ada di kita buat switch S2 nya itu hostname S2 di PCB. Ya, jadi kita melakukan lagi, kita mengulanginya lagi dari bagian part 3 awal bagian A. Ya, A-nya ini kita disuruh untuk mencari konsol kabel. Baik, kita cari konsol kabel yang pada bagian atas tadi, kalau tidak salah ini. Ya, benar. Konsol kabel kita ambil, lalu kita pakaikan di S2. Kita cari tempat colokan konsol dengan klik kanan pada S2, switch S2, lalu kita tekan inspector. Kita colokkan ke dalam tempat colok konsol, lalu kita cari PCB dan kita colokkan lagi di PCB. Baik, di sana sudah. Lalu seperti tadi kita buka lagi terminalnya. Kita buka di terminal PCB. Maaf, salah tekan. Ya, ini terminal. Tekan OK. Ya, sudah terbuka. Kita lakukan lagi seperti tadi. Kita masuk di bagian C sini, kita disuruh masuk untuk ke dalam mode admin dengan command enable. Sudah, lalu karena sudah masuk, kita jangan lupa juga untuk pada bagian D ini kita pakai command yaitu configure terminal. Baik, ya, sudah. Lalu kita lanjut pada bagian E. Ini kita berikan nama karena tadi disuruh untuk orang memakai S2 dan di PC A tadi kita pakai S1 dan di PCB ini kita pakai S2, switch S2. Kita berikan nama hostname S2. Ya, sudah terganti S2. Lalu kita lanjut pada bagian F, kita memakaikan sebuah password, yaitu dengan memakai command enable secret class line console 0 password. Ya, isi passwordnya sesuai di arahan. Kita disuruh isi password Cisco. Lalu kita login dan exit. Oke, baik, di sana sudah. Kita lanjut di bagian G. Bagian G kita disuruh konfigurasikan lagi ke
VLAN 1 dengan sintaks interface. Karena disuruh VLAN 1, kita pakai VLAN 1. Ya, kita lihat lagi ke dalam tabel. Di S2 dipakaikan interface VLAN 1, IP address-nya. Ya, di sini ada IP address 192.168.1.1.2. Di sini kita tulis IP address-nya, IP address 192.168.1.2. Jangan lupa subnet pasnya seperti tadi itu masih sama semua, yaitu 255.255.255.0. Oke, kita enter. Nah, kita lanjut no shutdown. Ya, kita exit. Baik, sudah. Kita berikan lagi banner. Pada bagian H itu kita disuruh berikan banner agar tidak sembarang. Banner MOTD. Kita copy lagi. Kita kopikan ini Unatoris access will not be tolerate. Nah, ini kita copy, kita paste. Ya, sudah. Sini sudah, kita enter. Lalu kita end. Oke. Lalu kita lanjut pada bagian I. Seperti tadi, kita akan save configuration-nya dengan menggunakan sintas copy running config startup config. Baik, di sana sudah tersimpan dengan tanda oke. Ya, oke, kita lanjut. Di sini pada bagian pada bagian J kita disuruh menampilkan current configuration. Oke, kita akan mengecek current configuration itu dengan syntax show running config. Ya, oke, baik, sudah. Lalu lanjut pada bagian K kita disuruh untuk menampilkan iOS version dengan sintak show version. Oke, di sana sudah telah tertampilkan juga versinya. Oke, lanjut. Kita disuruh menampilkan lagi status interface di dalam switch dengan sintaksnya show IP interface brief. Enter. Oke, di sana sudah tertampilkan. Baru kita lanjut ke ini. Kita disuruh untuk melihat S1 dan S2 status dan protokolnya. Kita lihat saja dulu di S1-nya, yaitu di PCA. Kita buka yang PCA. Ya, sini ada PCA, kita scroll di bawah. Ya. Kita lihat F1-nya statusnya adalah up, protokolnya juga up. Lalu F6-nya statusnya adalah up, protokolnya adalah up. Baru F18-nya statusnya down, protokolnya down. Lalu kita cek juga VLAN 1-nya statusnya up, protokolnya juga up. Ya, lanjut. Karena S1 sudah, kita lanjut di S2. Kita minimize lagi. Ya, ini ada PCB. Kita lihat untuk S2-nya. Lanjut. F1-nya adalah statusnya adalah up, protokolnya up. F6-nya statusnya down, protokolnya down.
F18-nya statusnya up, protokolnya up, VLAN satunya up, protokolnya up. Oke, kita lanjut pada bagian P. Bagian P kita disuruh untuk mengecek ping S1 dan S2 dari PC. Oke, jadi kita minimizekan aja lagi dan kita buka PCA-nya. Orang ini disuruh untuk mengecek ping S1 dan S2. Kita buka command prompt. Oke, di sini kita cek untuk tercek dulu untuk yang pertama S1-nya. Ya, di sini S1-nya IP address-nya 192.168.1.1. Ya, itu 192.168.1.1.1. Sorry. Kita lanjut untuk mengeceknya dengan ping 192 seperti IP address-nya 168.1.1. Oke, ini kita cek. Oke, di sana sudah berhasil. Baru kita lanjut untuk mengecek S2-nya. Switch S2-nya. Ini switch S2-nya IP address-nya 192.168.1.1.2. Oke. Kita cek. Oke, baik, di sana sudah berhasil juga. Kita lanjut pada bagian Q. Di dalam switch kita disuruh untuk mengecek ping PCA dan PCB. Oke, kita minimize saja yang ini. Kita buka lagi PCB. Oke, di dalam terminal kita cek aja di PCB. Dengan sintaksnya, karena kita disuruh untuk mencari untuk melihat ping PCA dan PCB, kita lihat dulu PCA yaitu 192.168.1.10. jadi kita ping 192.168.1.10. kita cek. Oke, di sana telah tertera sukses. Lalu kita lanjut lagi untuk melihat PCB. Di sana IP address-nya adalah 192.168.1.11. Oke, sudah. Kita cek lagi. Oke, di sana sudah berhasil. Sini tertera sukses. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan maaf jika ada salah kata dan kata-kata yang kurang bisa diterima. Oke, terima kasih.